diundang adalah para member yang mereka sudah mengajukan HKI atau hak kekayaan intelektual di Patra Komala. Terima kasih atas keterlibatan yang sudah diberikan. Semoga hari ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sebelum saya mulai atau lanjut ke acara inti, saya ingin menyapa teman-teman pembuat Patra Komala. Di sini ada Kang Burhan. Halo Kang Burhan, selamat pagi. Selamat pagi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada didampingi sama Mbak Deborah ya, yang nanti akan menjadi help desk buat kita semua para member untuk bisa memanfaatkan aplikasi Patra Komala. Nah, sedikit informasi saja bahwa di tahun ini, di bulan April kemarin, website Patra Komala sudah di-launching. Website ini sangat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung khususnya, agar mereka bisa bersinergi satu sama lain, bekerja sama dengan Disbudpar, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, bidang ekonomi kreatif, yang akan mencoba memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, setelah itu di tahun depan akan ada launching aplikasinya. Apa perbedaannya? Pada tahun ini kurang lebih ada 2.000 lebih member yang sudah registrasi di Patra Komala dan berasal dari Kota Bandung. Akan tetapi tidak banyak yang benar-benar aktif atau menggunakan Patra Komala. Mengapa? Yang pertama, jelas ini belum dipromosikan secara gebiar di Kota Bandung, tetapi sudah diuji cobakan. Nah, berikutnya bagaimana para pelaku kreatif mau mengupdate profilnya dan juga bisa memanfaatkan Patra Komala sebagai media website yang akan terus dicek, seperti kita kalau ngecek Instagram atau toko online atau seperti Shopee, Tokopedia atau toko-toko online yang lainnya, marketplace yang sudah sama-sama kita tahu dan seringkali digunakan oleh para pelaku kreatif sebagai media menemukan diri dengan pasarnya atau pembelinya. Nah, aplikasi yang ada pada saat ini, aplikasi Patra Komala, lebih berfungsi untuk menemukan para pelaku kreatif dengan industri kreatif. Nah, ini ada yang berbeda nih. Ada ekosistem ekonomi kreatif, ada industri kreatif. Kalau industri kreatif itu sudah berbicara jual beli. Jual beli itu terjadi di industri kreatif. Bisa B2C, bisa B2B, bisa C2B, banyak sekali variasinya. Nah, sedangkan ekosistem itu akan mengedepankan proses kreasinya sampai dengan proses apresiasi atau konservasi. Jadi juga memperhatikan lingkung pendidikan, lingkung pengembangan, itu diperhatikan di situ. Kemudian kalau di aspek produksi juga diperhatikan standarisasinya, proses distribusi melalui eksibisi-eksibisi, termasuk proses konsumsi. Proses konsumsi ini bisa dibilang sudah bertemu dengan penjual dan pembeli. Yang menjadi kompleks adalah ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor plus satu subsektor yang semula bergabung antara aplikasi dan pengembang permainan berpisah menjadi satu subsektor sendiri. Nah, ini yang masih banyak orang yang belum tahu tentang 16 subsektor ekonomi kreatif ini. Dikatakan bahwa Jawa Barat ini sangat kuat di fashion misalnya, kemudian di kuliner, makanan kering, kemudian juga di kriya. 3 subsektor ini sangat berkembang di Jawa Barat dan juga di Kota Bandung. Nah, apabila sudah bertemu dengan industri, terciptalah jual dan beli. Tetapi kalau di ekonomi kreatif, kita harus memperhatikan banyak fragmen agar ekosistemnya berjalan secara berkesinambungan. Tidak mungkin secara manual. Oleh karena itu diciptakanlah website Patra Komala yang akan menjadi dashboard bagi semua pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah,
Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan bagi para pelaku kreatif di Kota Bandung dengan adanya Patra Komalanya ini. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual yang coba difasilitasi oleh Disbudpar melalui bidang Ekraf. Nah, semoga fasilitasi ini bisa memancing para pelaku kreatif agar mereka mengedepankan atau memprioritaskan hak kekayaan intelektual agar menjadi aset yang akan terus dijaga, dirawat, dikembangkan. Salah satu contohnya adalah brand. Seringkali karena kreativitas brand dibuat, tetapi tidak sedikit masalah pada saat hari ini itu banyak yang kena somasi. Kenapa? Ternyata di tempat lain sudah ada pelaku kreatif yang menggunakan nama yang sama. Sehingga pada saat kita sudah berinvestasi dengan produk yang kita buat, berinvestasi dengan brand yang kita buat, berinvestasi dengan pasar yang sudah dibangun, kita harus ganti nama. Nah, ini seringkali menjadi satu kendala bagi para pelaku kreatif karena menanti-nantikan proses HKI. Nah, pada pertemuan di pagi hari ini sudah ada beberapa pelaku kreatif yang sudah mengajukan diri untuk difasilitasi hak kekayaan intelektualnya. Semoga bisa segera diwujud nyatakan dan memang terrealisasi. Ini memang membutuhkan waktu, nanti akan keluar sertifikat salah satunya yang akan didampingi oleh konsultan yang lebih expert kalau bicara masalah ekonomi kreatif, terutama di hak kekayaan intelektualnya. Setelah HKI itu ada, aplikasi kemudian dibutuhkan. Kenapa? Ujung-ujungnya kan itu. Bagaimana produk yang saya buat laku di pasaran. Nah, Patra Komala juga coba untuk memperhatikan, mempertemukan para pelaku kreatif dengan pasar ini. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada para pelaku kreatif. Nah, Patra Komala ini aplikasinya itu akan di-launching di tahun depan seperti yang saya sampaikan. Nah, pada tahun ini kita mencoba menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk memasarkan bersama-sama di tengah kondisi COVID-19 yang sudah mewabah selama 2 tahun terakhir, sehingga membuat kita agak sedikit keteter. Oleh karena itu, dengan adanya Patra Komala diharapkan para pelaku kreatif bisa bersama-sama membangun kembali semangat untuk bisa menghidupkan perekonomian, terutama yang mengedepankan kreativitas. Kemudian Patra Komala ini semoga sudah di-download oleh semua yang ada di sini, minimal sudah ada yang download di sini. Kalau diperhatikan di aplikasi ini, pada saat para pelaku kreatif mengupdate profilnya di website, secara otomatis juga akan terupdate di aplikasi Patra Komala. Nanti Disbudpar akan mempromosikan aplikasi ini agar bisa di-download oleh banyak pihak, terutama industri kreatif. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa B2B, bisa B2C. Bisa jadi mereka mencari pelaku kreatif di bidang desain, karena mereka tahu bahwa Kota Bandung sangat kuat di situ. Akhirnya mereka mencarinya di mana? Di aplikasi Patra Komala. Aplikasi ini yang kemudian akan menemukan, oh ini ada pelaku desain, oh ini ada pelaku pembuat permainan, misalnya pengembang permainan, oh ini ada pelaku fashion, oh ini ada pelaku musik. Bahkan itu bisa ditemukan di aplikasi. Jadi Patra Komala bukan hanya menawarkan produk yang dibuat oleh pelaku kreatifnya, tetapi Patra Komala juga menawarkan para pelaku kreatifnya. Jadi harapannya bisa bertemu langsung antara market dengan produsennya, market dengan pelaku kreatifnya, bisa tercipta B2B kemudian. Dan ini tentunya akan sangat bermanfaat kepada sektor pariwisata. Kemungkinan mereka akan datang ke Kota Bandung dan datang ke workshop Anda. Pengen ketemu nih sama pelaku kreatifnya di workshopnya. Bisa apa enggak? Bisa. Karena itu akan terdeteksi di aplikasi. Tentunya di website yang Anda gunakan, Anda harus memperhatikan
nomor telepon, WhatsApp, alamat website kalau ada, kemudian ada alamat workshopnya, kemudian ada misalnya ada toko online-nya di mana. Nah, itu bisa diperhatikan di aplikasi Patra Komala. Jangan sampai nanti data yang Anda berikan di Patra Komala ini tidak update. Sehingga pada saat nanti orang mencari Anda, bisa-bisa salah kamar atau tidak ketemu. Padahal mereka menjadi captive market yang menarik. Itu yang semoga bisa diperhatikan secara baik oleh para pelaku kreatif. Melalui kegiatan di tanggal 11-11 nanti, kita akan sama-sama berpromosi lewat aplikasi ini. Jadi aplikasi ini akan kita coba manfaatkan untuk membuat virtual festival, virtual event, atau bahkan expo, sehingga bisa memancing para market yang memang mereka membutuhkan para pelaku kreatif di Kota Bandung. Jadi tanggal 11-11 ini ada sebuah acara kolasme yang tadi saya sampaikan, nanti kita bakal adakan secara virtual. Kebetulan pada saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga tengah memperhatikan subsektor musik yang pada saat ini ada 8 band atau solo yang mereka tengah diinkubasi. Dan pada saat tanggal 11-11 nanti mereka bakal perform, akan ada mini konser yang dibuat oleh dinas dan tentunya masih secara virtual. Harapannya banyak sekali yang ingin menyaksikan acara ini dan mereka juga akan mendownload aplikasi Patra Komala, bisa belanja juga, bisa ketemu sama pelaku kreatif. Kenapa? Karena hostnya nanti akan meworo-woro mengumumkan bahwa ada produk A, produk B, produk C. Silakan download aplikasi, silakan kontak orang terkait tersebut. Nah, ini menarik. Kita sama-sama coba untuk membangun perekonomian melalui aplikasi Patra Komala. Tentunya ada sebuah keterbatasan ketika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung tidak dapat memungut atau mengumpulkan uang dari hasil transaksi. Sehingga bagaimana caranya? Kehebatan dari aplikasi Patra Komala ini adalah bisa menampilkan link toko Anda, terutama toko digital. Toko digital Anda bisa disampaikan di profil Anda, sehingga nanti bisa dilihat oleh semua orang yang mendownload aplikasi Patra Komala. Jadi nanti pada saat misalnya di sini saya bisa ambil contoh, misalnya ada dari subsektor fashion seperti ini banyak. Misalnya di sini ada, boleh saya menyapa, ada Ibu Niken Widyastuti. Selamat pagi, Bu. Misalnya Bu Niken, di sini ada produk yang disajikan misalnya di kuliner. Ketika market mendownload, kemudian melihat kulinernya Ibu Niken di situ misalnya, akhirnya dia pengen beli nih. Nah, dia tinggal klik link yang diberikan, tetapi kembali belanjanya di marketplace terkait, bukan di aplikasi ini. Keuntungannya adalah tidak perlu nge-restock barang di Patra Komala. Anda diberikan keleluasan untuk mengupload 10 foto atau profil yang membuat Anda bisa dipercaya di dunia digital. Berikutnya, pada saat mau belanja, mereka mau belanja nih, misalnya Anda punya toko di Shopee misalnya, berikan link Shopee Anda di situ. Akhirnya mereka bisa belanja di Shopee tersebut. Bedanya pada saat market pada umumnya mendownload Shopee, belum tentu menemukan toko Anda. Anda harus berpromosi. Nah, di sini mereka datang ke Shopee melalui Patra Komala, langsung ke toko Anda. Misalnya seperti itu. Bisa juga mereka pengen ngobrol sama ownernya. Mereka langsung mengontak Anda, janjian misalnya, atau bakal video call, karena saat ini trust issue
menjadi salah satu hal yang penting perlu diperhatikan bagi semua pihak. Jangan sampai nanti mereka merasa ketipu sehingga mereka tidak percaya dengan Patra Komala. Nah, ini kelebihan yang kedua di Patra Komala, menjadi website dan aplikasi yang member-member di dalamnya harus terverifikasi terlebih dahulu. Jadi pada saat nanti Anda masuk ke Patra Komala atau belum menjadi member Patra Komala, harus diverifikasi. Bahkan akan terus diverifikasi, jangan sampai nanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memberikan data yang tidak valid atau tidak update, sehingga websitenya atau aplikasinya tidak terpercaya. Itu mungkin kurang lebih gambaran dari segmen yang pertama ini, bahwa kita sekarang sudah memiliki aplikasi Patra Komala sebagai media mempertemukan pelaku kreatif dengan industri kreatif. Berikutnya yang kedua, akan ada sebuah event di tanggal 11-11 nanti. Kita akan coba sama-sama berpromosi untuk bisa coba membangkitkan lagi ekonomi melalui aplikasi Patra Komala. Jadi nanti mungkin kedepannya bakal banyak event-event virtual sesuai dengan masing-masing subsektor, dan itu dilakukan secara virtual. Apa keuntungan virtual? Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Sebelum kita melanjutkan, mungkin saya bisa menyapa beberapa pelaku kreatif di sini yang sudah hadir. Ada misalnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Ami Rahmi. Ibu Ami Rahmi bisa ngobrol sama saya, Mbak? Ya Kang, mangga. Halo, selamat pagi. Pagi Kang, hapunten ya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Ibu Ya. Ami sudah mendaftarkan brandnya ya? Saya sudah Oke. sudah masuk grup juga. Sudah masuk grup juga. Prosesnya di tahun ini ya? Ya baru dengar ada Patra Komala dan saya sangat tertarik. Dengar dari mana, Bu? Kalau boleh tahu. Di WAG. Oh, di WAG. Oke. Ya. Produknya apa, Bu? Saya di craft Kang. Kerajinannya Home decor. home decor. Nice. Iya. Nah, pada saat ini profilnya sudah diupdate ke Patra Komala? Oh, sudah kemarin. Oh, sudah. Kemarin saya sudah dapat approve juga. Sudah di-approve juga. Sudah Ya, mulai buka-buka, Bu? Ada adminnya? Sudah itu ya di Tokopedia ya harusnya ya itunya ya. Oh, linknya? Linknya? Ya. Bebas. Oh, linknya tidak harus Tokopedia aja. Tidak harus Tokopedia. Contohnya kalau pelaku musik, linknya itu Joox. Itu bisa. Iya. Jadi link marketplace manapun yang digunakan, bahkan mungkin Ibu punya website, bisa ditaruh di situ. Nah, Belum nanti sih. belum ya? Belum. Oke. Kalaupun misalnya belum ada marketplace yang diprioritaskan, bisa memberikan nomor handphone yang valid, Bu. Iya. Jadi nanti yang mengontak itu bisa dari dinas, bisa juga dari market yang mencari home decor misalnya. Iya, betul. Semoga bisa dimanfaatkan, Bu ya. Amin. Terima kasih. Tur nuhun pisan Kang. Sama-sama. Nah, nanti pada tanggal 11, Bu, kita akan mereview beberapa produk. Termasuk mungkin punyanya Ibu nih. Nanti kita bisa talk show ya, misalnya seperti itu. Kalau Ibu berkenan nanti siapapun yang hadir di sini, kita ajakin buat talk show. Nanti tolong disampaikan tanggal 11 itu available-nya jam berapa. Kita akan talk show. Nanti hasil talk show-nya kita akan simpan di profilnya Ibu. Oh. Sehingga Jadi kita kayak bantu promo gitu ya? Iya, tanggal 11 ini saya bantuin nih buat ngepromosikan. Ceritanya begitu. Boleh tahu Instagram Ibu? Di Len Kasbani. Len Kasbani. Nanti akan di-follow juga sama Patra Komala. Nah, nanti kalau ada produk yang bisa disajikan atau video yang mau diputarkan, bisa kirim ke kami. Kami akan promosikan di tanggal 11 bulan 11. Begitu, Bu.
Baik, sebentar Semoga, lagi ya. semoga dapat gambarannya ya. Amin, amin, Artinya, insya Allah. artinya kalau Insya Allah. ditanya PO boleh nggak? Boleh. Seperti pada umumnya saja pada saat Ibu Ya, ya. berdagang bisa dibilang seperti itu aja. Begitu, Bu. Kalau waktunya itu jadi nanti ada yang kontak gitu ya, ya Kang ya. Nanti Yang misalnya ngasih Ibu tanggal 11 nanti available jam berapa? Jangan khawatir, Bu. Kita akan coba bawa ke market internasional juga. Jadi nanti akan ada acara yang diputar di YouTube-nya Patra Komala. Bagi siapapun yang belum follow, silakan follow juga YouTube-nya Patra Komala. Nanti di situ akan ada virtual event yang akan dipromosikan ke luar negeri. Jadi nanti yang nonton produknya Ibu nih bisa jadi dari Singapura, dari Thailand, dari negara-negara lain. Termasuk Masya dari Allah. Timur Tengah misalnya. Atau dari misalnya Eropa misalnya. Kan perbedaan waktu kita agak lumayan panjang ya Bu ya. Iya, Jadi iya. misalnya nanti jam 2 subuh misalnya di tempat lain itu lagi jam 8 malam. Nah itu waktu yang pas untuk promosi. Ceritanya kayak begitu. Nanti panjang waktunya. Akan difasilitasi oleh Disbudpar. Kebetulan kali ini saya yang dipercaya untuk menghantarkan produk-produk pelaku kreatif ke market tersebut. Jadi semoga saya juga bisa membantu memasarkan produk Ibu ya. Amin, amin, amin. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan, Sama-sama. Kang. Nanti mekanismenya seperti apa akan kami beritahukan. Amin. Hatur nuhun. Sama-sama Ibu. Berikutnya di sini ada Elis Puri. Selamat pagi. Arti official ada ya. Halo Bu Elis. Bisa dengar? Bisa. Bu Elis produknya apa Bu? Brandnya? Aduh. Halo. Aduh, gimana ya? Terdengar kok. Oh, terdengar ya. Terdengar. Brandnya apa nih Bu Elis? Kalian dikenalin ke teman-teman di sini. Kenapa ya? Oh. Malah ke musik. Gimana? Legwear. Halo. Halo? Ya, Halo, Bu. terdengar kah? Terdengar, Mbak. Oh iya. Perkenalkan Mbak. Produknya saya bergerak di bidang fashion, kaos cenderamata, salah satu wisata yang terbaru di Kota Bandung yaitu Aljabar. Iya, brandnya Legwear. Legwear itu sudah didaftarkan di Safari HKI ya? Sudah. Oke. Kemarin. Ibu baru mendaftar? Iya, atau... baru ya? Baru mendaftar, iya. Patra Komala ya? Iya. Menemukan kesulitan? Enggak sih. Kemarin sudah terdaftar dan sudah di WA juga. Oke. Tapi belum ada kabar lagi gitu. Oke. Nah hari ini ada kabar nih, Bu. Ibu selama Iya. ini jualan juga di Shopee, Tokped seperti itu? Di Shopee saya baru buka karena memang bisnis ini memang baru banget karena saya lihat ada kesempatan karena saya asli orang Cimincrang, ada kesempatan lihat ada Masjid Aljabar, terus banyak kunjungan juga dari orang-orang dari luar kota. Jadi saya ada ide mencetus bikin kaos buat cenderamata gitu. Jadi untuk Shopee itu saya baru daftar, cuman belum aktif gitu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nanti pada saat ikutan kolasme lokal label 1111 dicantumkan nomor handphone WhatsApp yang benar. Ya.
agar nanti kalau ada market yang mengontak bisa tahu dengan siapa mereka berbicara, karena kan mereka butuh trust ya akan mengontak. Jadi kalau belum ada toko online nggak apa-apa, belum ada website nggak apa-apa, tinggal di-update saja profil di Patra Tokonya Komala. sudah ada, cuman saya belum update produk gitu. Belum, oke. Udah ada, karena kemarin ada kendala saya sakit, kebetulan oke. ini juga lagi di rumah sakit, jadi saya belum upload gitu. Tokonya udah ada, udah punya gitu. Oke, nanti Iya. tinggal di-maintain di sana, Bu. Tapi Iya, iya. Patra Komala ini sebagai media promosinya nih di aplikasi. Iya, iya. Sudah download? Belum, karena saya Oke. masih di rumah sakit. Semoga lekas sembuh, Bu. Siapa yang sakit? Amin, amin. Saya. Begitu bersemangat nih ikutan pagi hari ini nih. Harus kasih tepuk tangan Iya. nih. Terima kasih sudah bergabung ya. Iya, iya. Informasinya tapi bisa diterima dengan baik? Insya Allah bisa. Oke, nanti tanggal 11-11 kita promosi bersama lewat aplikasi Patra Komala. Oh iya, iya. Baik, Oke, baik. terima kasih, Iya, Bu siap. Elis. Iya, sama-sama. Semoga bisa menjadi masukan buat yang lain juga dari obrolan dengan pelaku-pelaku kreatif pada hari ini, sehingga informasinya bisa 100% dapat diterima dengan baik. Sebelum kita melanjutkan, tentunya agak kurang nih kalau tidak ada sambutan dari Disbudpar. Di sini ada Ibu Mega yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama kita di Patra Komala Cafe Cup pagi ini. Selamat pagi Bu Mega. Selamat pagi. Bu Mega, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Bu, Iya. pengen sepatah dua patah paragraf lah Bu, biar teman-teman ini ikut bertambah semangat. Silakan Bu Mega. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk dapat beraktivitas ya. Jadi mohon maaf, ini juga saya ada di kegiatan yang lain, tapi sedikit ada yang perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu fasilitasi daripada Patron Patra Komala. Jadi kami ini berusaha mensosialisasikan melalui beberapa kegiatan, termasuk juga ini hari kedua ya, Kang Mike host ya, bahwa kita istilahnya satu persatu daripada member Patra Komala kita maintenance, kita ajak bekerja sama untuk dapat memajukan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Untuk tahun ini di bulan Januari kita sudah menetapkan Perda nomor 1 tahun 2001 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ya. Dari salah satu ruang lingkup Perda tersebut, itu ada salah satu yang memang harus di-highlight oleh para pelaku kreatif, yaitu sistem informasi. Karena memang dengan adanya sistem informasi, kita juga bisa dapat beraktivitas, terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini ya. Selain pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Patra Komala, kita juga berusaha membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Di sini telah hadir juga Pak Hadi dari Baplitbang. Terima kasih Pak Hadi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon disapa nih Kang Mike, ada dari Baplitbang. Serius Bu? Alhamdulillah ya. Wah, karena kita terlalu semangat ya, jadi kita belum menyapa satu persatu ini. Juga ada dari tim pengembang juga dari Kabayan, Selamat Pagi Menjelang Siang, serta para member Patra Komala yang memang kebetulan hari ini sudah terbagi ke dalam 3 sesi. Ya,
3 sesi itu kami berusaha untuk dapat mensosialisasikan bahwa Patra Komala itu bukan hanya ada HKI-nya saja, Pak Hadi, tapi juga ada beberapa fitur menarik untuk para pelaku kreatif ya. Jadi kami juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai kegiatan melalui inkubasi dan eksibisi. Tentunya nanti eksibisi kita terkait lokal label, terkait IPR Festival ini akan diselenggarakan pada tanggal 11 November ini ya. Jadi khusus untuk sosialisasi HKI, kita berusaha akan selalu membuka membuka ruang seperti ini ya. Mudah-mudahan banyak waktu yang tersedia bagi para kru juga untuk dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini ya. Nah, informasi yang agak lebih mendalam, ini yang hadir di sini adalah para pendaftar HKI di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, ini masih proses awal pendaftaran. Nanti ada screening dari konsultan HKI dan dinas sendiri untuk dapat menentukan, karena yang masih difasilitasi oleh Disbudpar melalui Patra Komala itu masih dalam ranah barang dan jasa ya. Nah, ke depannya bisa jadi kita akan memfasilitasi hak paten dan lain-lain ya. Jadi ini juga yang terdaftar untuk tahun ini pun masih dalam tahap penyeleksian ya. Nah, untuk kegiatan sosialisasi HKI-nya, khusus HKI-nya itu akan dilaksanakan tanggal 15 dan 16. Nanti mungkin akan diinformasikan dari sekian banyak pendaftar HKI melalui Patra Komala, itu karena kita hanya memiliki kuota 150 untuk tahun ini. Nah, nanti di tanggal 15 mungkin akan diundang lagi yang telah melalui seleksi dari konsultan hukum nantinya gitu. Nah, khusus untuk hari ini kita akan memberikan pendampingan terhadap keanggotaan di Patra Komala ya. Jadi di Patra Komala sendiri kita harus beraktivitas nih, jangan hanya di HKI-nya aja gitu kan. Kita punya Bandung Creative Belt ya. Kita punya inkubasi, eksibisi, Patra Komala Cafe Club. Nah, silakan nanti dipelajari. Terima kasih juga nih buat teman-teman pelaksanaan hybrid kegiatan sosialisasi ini, khususnya timnya Kang Abai, timnya Kang Adi dan Kang Mike ya. Karena dengan masih semangat kita selalu menampilkan yang terbaik untuk Patra Komala ke depannya. Mungkin tidak akan terlalu banyak yang dapat saya sampaikan, Kang Mike. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya. Demikian Kang Mike, terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mega. Terima kasih atas semangatnya sehingga para pelaku kreatif hari ini banyak sekali yang berterima kasih karena sudah difasilitasi HKI-nya. Cuma tadi ada yang masukan dari Bu Mega bahwa hanya 150 yang diterima. Pada tahun ini yang mendaftar banyak sekali, ada 400-an lebih ya, kurang lebih. Mereka ini yang mendaftar untuk bisa difasilitasi HKI-nya. Semoga apabila tidak lolos pada tahun ini, tahun depan masih bisa difasilitasi dan semoga dinas bisa menambah kuotanya menjadi program utama bahkan di tahun depan agar banyak pelaku kreatif di Kota Bandung yang terfasilitasi HKI-nya. Nah, bicara masalah fasilitasi HKI atau Safari HKI, sarana fasilitas terintegrasi HKI, ini ada pencetusnya di sini. Ada Pak Hadi. Halo, selamat pagi Pak Hadi. Sekarang di Pabelit Bang ya? Iya. Ini luar biasa loh, Dinas di Bandung mulai kolaboratifnya mulai terasa dengan adanya Pak Hadi ini. Pak Hadi, boleh cerita Pak Hadi tentang HKI dulu waktu pertama kali dan sampai dengan sekarang perkembangannya gimana nih Pak Hadi? Ya, terima kasih Kang Mike dikasih kesempatan nih bicara. Ya, Safari HKI ini
sarana fasilitasi terintegrasi hak kekayaan intelektual untuk para pelaku ekonomi kreatif. Sebenarnya idenya tercetus dari keprihatinan kita ya. Waktu itu data Bekraf itu 88,8% gitu ya. Para pelaku ekraf ini belum punya hak kekayaan intelektual, hanya 11 sekian persen berdasarkan data Bekraf. Nah, padahal kan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Kota Bandung ya, itu banyak sekali gitu. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Padahal sebenarnya di Kota Bandung juga difasilitasi waktu itu di KUKM, di Sdagin juga melakukan hak kekayaan intelektual. Tapi kenapa begitu? Kok rendah sekali? Gitu. Apa yang terjadi? Gitu. Dan selama ini pelayanannya seperti apa gitu pemerintah Kota Bandung? Nah, setelah saya coba telusuri, ternyata banyak keluhan-keluhan nih, Kang Mike. Mereka yang sudah di PSSI mendaftar itu nggak tahu gitu. Sampai sejauh mana sih sertifikasinya itu, ada yang setahun lebih, 2 tahun lebih, dan kabar beritanya juga nggak ada gitu. Nah, kemudian saya menelusuri, oh ini akibat karena ya ketidakpahaman terkait masalah hukum ya, hukum HKI. Akhirnya saya mempunyai ide, ya kita harus meningkatkan pelayanan dong ya. Kalau ada masalah-masalah, kita sebagai aparat juga nggak mengerti sebenarnya terkait dengan masalah hukum HKI ini seperti apa gitu. Akhirnya kebetulan ada salah satu konsultan hukum yang punya idealisme tinggi untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung. Jadi saya bekerja samalah dengan konsultan tersebut. Dalam hal ini Kang Rizky Abdi Wilaga ya. Dan alhamdulillah kita lakukan sosialisasi dulu. Dari sosialisasi itu terbuka ternyata pentingnya HKI, dan semakin prihatin ternyata para pelaku ekonomi kreatif ini memang selama ini kurang mendapat edukasi terkait HKI. Bahkan hasil pengalaman tahun 2019 Kang Mike, itu ada pelaku sudah 20 tahun ya dia ekonomi itu nggak tahu gimana caranya daftar HKI gitu, dan tidak menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual itu bagi dia gitu. Dia selama ini hanya pasok barang, brandnya di itu brandnya di itu orang lain. Dia sudah ekspor itu ke Malaysia, ke Singapura. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kita harus meningkatkan edukasi terkait pentingnya HKI ini. Banyak yang tidak menyadari, dan sekarang untuk pameran-pameran internasional, Kang Mike, itu diminta. Oh iya, sekarang ya? Iya. Minta HKI ya? Iya, mungkin Indonesia juga udah mulai ya. Soalnya kemarin kira-kira bulan yang lalu ada salah satu pelaku ekraf gitu nanya ke saya gitu. Tadi saya mau itu daftar HKI karena saya mau pameran di luar negeri. 3 bulan bisa keluar nggak sertifikasi? Ya kalau kita sih pinginnya cepat ya, tapi ini ada kendala di Kemenkumhamnya begitu. Nah, kemudian kenapa kita ciptakan Sapari HKI? Karena selama ini kan pelayanan itu melalui manual ya, Kang Mike. Jadi orang tuh harus bertemu langsung dengan pejabat yang ada kegiatannya untuk memfasilitasi HKI. Kan itu ribet ya, kalau zaman sekarang, zaman digital ini. Mending kalau ketemu gitu kan, kalau orangnya nggak ada sibuk, balik lagi gitu. Makanya terima kasih nih ke Bu Mega menyediakan rumah Patra Komala, karena Sapari HKI itu rumahnya Patra Komala. Jadi kita memperkaya fungsi yang ada di Patra Komala, yaitu tujuannya untuk pelayanan publik ya, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung, 17 subsektor. Digitalisasi kenapa? Untuk mempermudah mereka bisa mengakses dimanapun, kapanpun, waktunya mau kapan, silakan daftar di Patra Komala. Nah, jadi kita kasih insentif nih yang sudah terdaftar di Patra Komala, kita akan fasilitasi hak kekayaan intelektualnya, dikasih pendamping konsultan, gratis,
Karena kita bayarin ya biayanya gitu. Jadi enak banget gitu ya. Terus yang paling nggak ternilai itu mendapat pengetahuan, gitu. Sosialisasi itu untuk membuka wawasan, menyadari. Contoh misalnya terkait merek ya, Kang Mike, selama ini mungkin tidak disadari oleh para pelaku ekonomi kreatif, itu HKI-nya itu kalau tidak salah ya 10 tahun harus diperbarui dan tidak boleh telat. Ketika brandnya itu sudah besar, bisa saja dicuri orang, didaftarkan orang tuh ya setelah 10 tahun kemudian lupa ya memperpanjang. Itu bisa dicuri loh. Dia mendaftarkannya itu yang harus disadari gitu, bahwa ada batas waktu pembaharuan terkait merek. Nah, dan ini sekarang udah mulai yang, Pak ya. Banyak yang nyuri-nyuri gitu udah mulai ya. Ya, gitu. Dan ketika ada masalah hukum belum terdaftar di Kemenkumham, tidak punya kekuatan untuk melawan gitu. Ada kasus yang dikemukakan oleh konsultannya. Dulu tuh ada tahun 80-an warung pojok. Nah, rumah makan warung pojok gitu ya. Itu sangat terkenal, brandnya udah sangat terkenal. Nah, udah berpuluh tahun kalau tidak salah dia menggunakan brand itu, tiba-tiba ada seseorang yang mendaftarkan nama warung pojok itu di Kemenkumham. Ya protes lah orang ini kan, saya udah pakai nama bertahun-tahun kok ini ada orang tiba-tiba ngedaftarin itu gitu. Dia menuntut, tapi ternyata dia kalah karena memang dia tidak terdaftar di Kemenkumham. Akhirnya orang baru ini yang mendaftarkan nama warung pojok itu yang memperoleh haknya, dan terpaksa si yang sudah lama menggunakan merek warung pojok ini mengganti brand, gitu ya, mengganti brand gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penggantian brand itu malah membuat usaha dia itu terpuruk karena ya, dianggapnya oh ini bukan warung pojok asli gitu ya, beda lagi gitu. Nah itu jangan sampai seperti itulah di Kota Bandung, bagi para pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung gitu ya, jangan sampai seperti itu. Saya yakin luar biasa sekali para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung ini, dan pemerintah salah satunya yang wajib dilakukan adalah melindungi para pelaku ekonomi kreatif dari tangan-tangan jahat yang membajak, misalnya membajak brand-brand yang sudah misalnya sudah stabil gitu ya. Kemudian bagi para pelaku ekonomi pemula, jangan beralasan kami mah brandnya masih belum apa-apa. Justru sebelum apa-apa itu harus cepat didaftarkan. Nggak disangka. Ya, bahkan menurut konsultan, setelah ngobrol sama konsultan, baru ide saja, misalnya kita mau ini, kita daftarkan dulu aja brandnya, padahal produknya belum ada, bisa. Itu nggak apa-apa loh. Tapi ya memang sebaiknya sudah, karena kan kalau didaftarkan itu nanti pasti akan ditanya ini produknya apa. Dan ternyata banyak kelas ketika mendaftarkan HKI itu bukan hanya merek, tadi sebutkan oleh Kang Mike, toko online itu beda lagi tuh, HKI-nya, kelasnya beda lagi. Terus misalnya logo beda lagi itu. Ternyata banyak hal gitu yang harus dipahami oleh pelaku ekonomi. Nah, harapannya dengan adanya Sapari HKI ini, itu layanan untuk para pelaku ekonomi kreatif dari pemerintah Kota Bandung itu bisa lebih lebih meningkat kualitasnya. Dan kita harapkan kalau didaftarkan melalui Patra Komala ini 100% lah dapat sertifikatnya gitu. Insya Allah gitu. Barangkali itu saja Kang Mik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Beliau yang untuk pertama kali program Safari HKI dan bisa terintegrasi dengan Patra Komala. Terima kasih Pak. Ya. Sudah Kang Mik, itu ada yang nanya harga ya? Apa? Ya ini. Apa biaya? Itu biaya kalau boleh saya jawab ya. Boleh. Kalau untuk pribadi itu yang terakhir ya, informasi itu ada di websitenya Kemenkumham, 1,8 sampai 2 juta untuk merek. Tapi kalau melalui kita fasilitasi pemerintah itu hanya 500.000, itu pun kan dibayarin pemerintah. Jadi pelaku ekonomi kreatifnya gratis, nggak bayar. Gratis ya. Ya. Oke. Nah, tahun ini nih Pak Hadi,
disempurnakan lagi sama Bu Mega dengan adanya local label. Jadi local label ini mengkampanyekan hak kekayaan intelektual agar bisa diketahui oleh para pelaku kreatif, dan kita sama-sama nih, sama-sama mempromosikan untuk memiliki HKI. Itu dengan local label ini, Pak Hadi, yang akan mulai ditetapkan itu di tanggal 11-11 nanti. Jadi ada local label begitu. Nah, menindaklanjuti Safari HKI tersebut yang sekarang ini masih eksis dan semoga eksis terus nih Pak Hadi. Ada penerus yang juga dengan semangat yang sama, ada Pak Fatwa, ini Kasih Sapras saat ini, dan Kang Amal. Halo Pak Fatwa atau Kang Amal, sudah ada di sini? Kang Amal mungkin? Atau Pak Fatwa? Oke, semoga bisa tetap bersama kita di sini untuk bisa mengetahui update-update yang terjadi di dalam dinamika hak kekayaan intelektual, terutama di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Di sini ada yang bertanya, saya coba untuk mulai bertanya. Siapapun boleh bertanya, silakan langsung chat saja biar lebih efektif waktunya. Di sini dari oke, belum mengisi absen, bisa tolong kalau silahkan bagi yang kesulitan mengisi absensi, langsung saja menuliskan nama, nomor handphone, brandnya, itu bisa di chat room. Nanti kita akan kontak karena di tanggal 11-11 local label, meskipun mungkin Bapak Ibu di sini belum memiliki HKI, tadi ada yang menanyakan kalau belum bagaimana? Silahkan mendaftarkan. Daftar Patra Komala dulu. Nah, itu yang harus dilakukan pertama kali. Nah, berikutnya nanti tanggal 11-11 kita akan mengontak khusus untuk brand-brand yang ikutan pada hari ini. Kita akan bantu promosikan. Kalau memang bentuknya makanan, itu bisa dikirim sampelnya atau gimana, nanti kita bisa ngobrol bareng tentang makanan tersebut. Kalau memang sudah ada videonya, nanti kirimkan videonya saja, tidak masalah. Kalau memang bisa ngobrol-ngobrol dengan Zoom, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Zoom, tapi nanti diputar secara live di YouTube Patra Komala agar bisa disaksikan oleh lebih banyak market ekonomi kreatif, dengan harapan mereka mau mendownload dan mau belanja di tokonya Bapak Ibu. Bukan di Patra Komalanya ya, tapi di marketplace yang sudah Bapak Ibu gunakan. Begitu. Bisa dikirim kemana sampelnya? Nanti ada yang mengontak, dari tim kami. 24 jam kami akan mencoba memprofiling Anda semua semampunya. Kita akan coba agar terpromosikan tersebut bisa bermanfaat dan bisa jadi profiling. Jadi siapapun di sini yang belum memiliki profiling yang bagus atau baik, nanti kita akan coba untuk perhatikan dan semoga bisa membantu agar testimoninya semakin kuat, karena testimoni sangat penting sekali di dunia digital. Untuk masalah absen mungkin begitu jawaban dari saya. Di sini ada pertanyaan yang lebih praktis. Di sini kalau selama ini jalan dengan merek A, ternyata setelah jalan setahun nggak bisa didaftarin pakai merek tersebut. Bisakah saya daftar merek lain sambil saya jalan yang merek A terlebih dahulu? Ada yang bisa membantu menjawab, Pak Hadi atau dari Kang Fatwa? Bisa, Kang Mike, bisa. Okay. Nah, ini kan nanti saya nggak tahu apakah sekarang masih disediakan konsultan pendamping atau tidak, atau mungkin nanti dari Kemenkumham gitu ya. Tidak bisa didaftarkan, mungkin ada yang sudah mendaftarkan, atau mungkin nama merek tersebut mirip-mirip merek yang sudah terdaftar. Nah, ini dengan sosialisasi nanti akan diketahui gitu, hal-hal apa saja yang mengantisipasi agar pendaftaran itu tidak ditolak gitu. Nanti mungkin di saat sosialisasi itu akan lebih jelas bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk daftar di HKI yang difasilitasi oleh
Patra Komala. Justru nanti mungkin akan disarankan oleh pihak Kemenkumham atau konsultan pendamping untuk merubah merek yang kalau misalnya memang sudah ada yang mendaftarkan atau mirip atau dengan kemungkinannya kecil ya. Ya, begitu. Ya. Jadi akan dikasih alternatif gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya mereknya tidak bisa didaftarkan tahun sebelumnya, ya udah diganti saja. Tapi mungkin nanti akan disarankan gantinya seperti apa. Nanti mungkin lebih lanjut ya di saat pendampingan kali ya, Kang Mike. Ya. Nanti di tanggal 11 akan ada workshop juga terkait HKI ini. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan lewat grup. Menambahkan dari Pak Hadi nih, kurang lebih prosesnya itu akan didampingi dari awal, Bu. Jadi andai kata Ibu punya brand mereknya A tadi, ternyata nggak bisa didaftarin pakai merek tersebut, sedangkan sudah jalan selama ini. Nah, itu bakal dikasih tahu di awal berapa besar kemungkinan bahwa brand itu bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak ya tidak bisa. Kalau bisa ya syukur, berarti masih bisa berlanjut terus tuh brandnya. Yang perlu disayangkan adalah begini, Bu. Bukan masalah bisa atau tidak bisanya saja, tetapi pada saat upayanya sudah dilakukan untuk membangun market, ternyata harus ganti brand seperti yang tadi Pak Hadi ceritakan. Kemarin juga sempat ada satu grup band, mereka sudah mempunyai nama yang tidak bisa digunakan. Jadi mereka harus ganti brandnya. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin tetap menggunakan nama tersebut. Oh ya silahkan. Nanti akan ada kerugian tersendiri pada saat, karena mereka merasa rugi. Selama ini sudah menggunakan brand tersebut, yang tahu sudah banyak, ganti, waduh bahaya nih. Mereka tidak mengambil keputusan untuk mengganti, tapi berlanjut, ya silakan saja. Tetapi akan ada risiko-risiko tersendiri. Tidak disarankan untuk seperti itu. Andai kata memang bisa mengganti brand dari awal, kita ganti brand. Karena membangun sebuah brand itu mahal. Ya membangun iklannya, membangun marketnya, promosinya, aduh sayang sekali itu. Colors yang udah dibuat, ada logo-logonya, sayang sekali. Andai kata memang harus diganti di tengah jalan. Begitu. Semoga bisa membantu jawabannya. Kemudian banyak juga yang sudah mendaftar, tetapi ini kelanjutannya bagaimana nih? Nah, pada tahun ini tetaplah berkontak karena dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan adanya lokal label ini adalah movement bersama untuk kita sama-sama saling mengingatkan masalah HKI ini, termasuk sampai dengan menghasilkan sertifikat yang bisa dibawa pulang sama pelaku kreatif masing-masing. Jadi nanti kita berkontak terus saja statusnya bagaimana, tetapi sejauh ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung itu tengah menginventarisir lagi brand-brand mana saja sudah sampai di mana prosesnya dan coba nanti akan di follow up lagi. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait masalah HKI yang sudah didaftarkan dari tahun 2019, tapi saat ini belum ada kabar beritanya seperti apa. Nanti akan coba difasilitasi dan akan diingatkan kembali. Jangan sampai nomor kontaknya salah atau berubah. Apalagi mau dipakai bisnis, bahaya sekali. Nomor kontaknya ini salah atau berubah akan menjadi sulit untuk bisa menemukan brand atau produk Anda melalui Patra Komala. Semoga sudah terjawab. Kang Mike boleh nambah? Boleh Pak. Terima kasih. Kalau untuk yang mau ngecek itu sebenarnya bisa masuk ke websitenya Kemenkumham terkait, nanti diketik aja nama yang didaftarkan, kalau nanti muncul itu berarti diterima ya, kalau nggak ada berarti ada masalah begitu. Kemungkinan ditolak atau mungkin ada proses yang belum tuntas. Ya. Itu saja. Jadi bisa ngecek sendiri sebenarnya di websitenya Kemenkumham, Dirjen HKI. Pada hari ini itu akan ada 3 sesi seperti yang disampaikan oleh Bu Mega. Untuk 2019 nanti akan dibahas tuntas di sesi yang kedua.
di jam 1.30. Nah, untuk yang terlambat untuk bergabung juga bisa bergabung juga di sana di jam 1.30 nanti. Ada Ibu Kabit juga yang akan menemani untuk bisa memberikan informasi seputar HKI yang sudah didaftarkan di tahun 2019. Termasuk konsultannya Kang Kiki akan datang, Pak Hadi. Nanti di sesi yang kedua. Iya, Terima sip. kasih. Terima kasih. Oke. Ada yang menanyakan produknya dikirim kemana, di sampelnya dikirim di mana, itu nanti akan kita informasikan. Yang jelas 11.11 ini kita akan manfaatkan untuk promosi bersama, promosi gratis yang sudah difasilitasi oleh Disbudpar. Di sini ada, boleh kita bertegur sapa dengan ada Ibu Nunung. Halo Ibu Nunung dan Ibu Yuri. Selamat pagi. Selamat siang. Sekarang jam 12. Untuk yang mau daftar HKI baru bisa. Silahkan daftar Patra Komala, nanti ada Safari HKI. Di situ bisa dilihat apa saja yang perlu diberikan informasi, silahkan ketik. Dan itu menjadi satu keuntungan buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar Patra Komala, silahkan daftar HKI-nya di sana. Nah, halo. Nanti itu karena banyak sekali yang mendaftar di tahun ini, tidak semua dapat terfasilitasi. Tapi dengan melihat profil yang terupdate, ini menjadi sebuah keuntungan juga, silahkan update profilnya sebaik mungkin, sehingga nanti bisa menjadi salah satu indikator HKI-nya bisa coba untuk difasilitasi di tahun ini. Jadi salah satu yang menjadi, ini bocoran nih, jadi member-member yang memang baru bergabung, aktif menggunakan website Patra Komala sebagai dashboard, itu akan menjadi salah satu indikator untuk diprioritaskan HKI-nya bisa difasilitasi di tahun ini. Begitu kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan. Cara daftar Patra Komalanya gimana? Di sini ada dari Kabayan, ada yang bisa membantu menjawab? Baik Kang, baik. Izin untuk mungkin saya sambil share screen ya biar agak lebih jelas juga. Bisa dari admin izin share screen. Baik Bapak Ibu, izin untuk share screen untuk menjelaskan juga tentang bagaimana cara penggunaan dan juga cara registrasi agar bisa masuk ke dalam portal dari Patra Komala. Nah, untuk URL-nya mungkin bisa diketik di patrakomala.id. Maaf. Bisa diketik di URL-nya di patrakomala.id. Nanti ini akan meredirect ke patrakomala.disbudpar.bandung.go.id. Nah, untuk halaman di awal atau halaman landing page-nya ini akan dibagi menjadi 3 sesi role atau 3 akses berbeda, yaitu sebagai pengunjung, sebagai investor dan pelaku usaha, kemudian ada juga sebagai pemerintah. Ketiga ini memiliki role atau menu berbeda. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan mengakses dan menggunakan Patra Komala untuk dapat terregister terlebih dahulu, ini bisa diklik sebagai menu sebagai investor dan pelaku usaha. Kemudian di sini akan ada halaman login. Ini apabila Bapak Ibu belum mempunyai akun dari Patra Komala, bisa langsung klik belum punya akun, buat akun baru. Ini akan redirect juga ke halaman registrasinya. Nah, untuk data registrasi yang dibutuhkan kurang lebih terdiri dari nomor KTP, kemudian nama lengkap, kemudian bidang penggunanya, di sini akademisi, komunitas, pelaku bisnis, media, pemerintah, ataupun kreator. Ini bidang pengguna ini bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian
pilih juga subsektor ekonomi kreatifnya. Di sini misalkan ada aplikasi dan game, fashion, desain produk, film animasi, graphic design, kuliner, dan lain-lain. Ini pun bisa dipilih lebih dari satu sesuai dengan subsektor ekonomi kreatif yang Bapak Ibu miliki, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan yang paling penting adalah email yang valid, karena nanti segala bentuk verifikasi maupun notifikasi akan masuk ke dalam email. Kemudian di sini juga dimasukkan nomor telepon atau WhatsApp yang aktif. Kemudian apabila sudah dirasa datanya sudah cukup, sudah lengkap, ini bisa diklik lanjut. Nah, apabila ada kendala ataupun ada masalah ketika registrasi dan kesulitan akses Patra Komala, di sini juga disediakan tombol bantuan. Ini akan redirect ke WhatsApp, nanti langsung ke WhatsApp dari helpdesk-nya Patra Komala. Kurang lebih seperti itu, Kang Mek, untuk masalah terkait dengan registrasi di Patra Komala. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Jadi dari awal patrakomala.id itu menjadi link yang digunakan untuk mengakses dashboard. Di situ dibagi menjadi 3 peran. Satu itu salah satunya untuk pelaku kreatif dan investor, itu yang di tengah tuh. Nah, kliklah yang di tengah. Untuk government bisa mengakses di bagian government, dan untuk bagian yang sebelah kiri, kalau nanti buka di patrakomala.id, itu khusus untuk market. Jadi mereka juga bisa mengakses melalui website. Tetapi seperti hasil riset yang kita ketahui bahwa lebih banyak market pada saat ini mendownload aplikasi terkait yang dibutuhkan oleh mereka. Semoga semakin clear. Pada saat sudah mendaftar menjadi member Patra Komala, di situ ada salah satu fitur fasilitasi Safari HKI, sarana fasilitasi terintegrasi hak kekayaan intelektual. Bisa mulai mendaftar di situ. Sambil menunggu apakah Anda bisa mendapatkan atau terfasilitasi kebutuhan HKI-nya, silahkan update profil-profil yang sudah disediakan di dashboard Anda sebagai member Patra Komala, termasuk 10 foto yang bisa di-upload. Kenapa cuma 10? Karena ini hanya menjadi showcase saja, bukan marketplace. Jadi Patra Komala itu bukan marketplace di mana Bapak Ibu bisa mengupload stok dan yang lain-lain terkait pengelolaan produknya. Itu tidak bisa di Patra Komala. Patra Komala hanya menjadi aplikasi untuk mempertemukan penjual dan pembeli, termasuk juga B2B, sesama pelaku kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, bukan untuk sebagai marketplace di mana produk yang Bapak Ibu miliki semua di stok di sini. Itu di stoknya di toko masing-masing, termasuk juga apabila Anda adalah pelaku kreatif di subsektor musik, itu bisa di Juk, Spotify, Deezer, dan seterusnya. Bahkan apabila Anda memiliki website sendiri, stok bisa ditaruh di sana. Sedangkan yang ada di sini itu adalah profiling yang diharapkan terus diupdate dengan baik sehingga timbul trust yang dibangun dengan market. Seperti itu. Semoga semakin clear. Nah, pada saat profil Anda dibangun, termasuk link YouTube, itu bisa Anda upload di sini. Nanti secara otomatis akan terupdate di aplikasi Patra Komala. Nah, aplikasi ini yang akan dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk di-download dan bisa digunakan untuk bertemu dengan para pelaku kreatif di Kota Bandung. Di situ ada salah satu fitur yang menarik, yaitu BIT, Bandung Creative Belt. Bandung Creative Belt ini akan digunakan oleh para pelaku kreatif atau turis yang datang ke Kota Bandung. Kalau dari data, kebanyakan mereka datang ke sini ini bukan hanya untuk liburan saja, tetapi untuk berbisnis. Nah, informasi bisa didapatkan oleh mereka melalui aplikasi Patra Komala. Subsektornya apa, kemudian ada di BIT yang mana.
setelah didata ada 15 BIT di Kota Bandung. Misalnya BIT Cigadung. Apabila workshop Anda ada di wilayah Cigadung, maka informasi Anda akan ada di BIT Cigadung. Sehingga nanti turis terkait atau pasar, mereka bisa menginap di area Cigadung dan bisa roadshow di sana untuk keliling-keliling nih. Termasuk ke toko Anda yang ada di Cigadung. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga nanti usernya itu akan dipromosikan di hotel-hotel, restoran-restoran di Kota Bandung. Nah, itu mereka bakal diarahkan untuk menggunakan aplikasi ini sebagai media informasi dan sebagai guide pada saat mereka ada di Kota Bandung. Seperti itu. Nah, pada tanggal 11-11 tadi, seperti yang kami sudah sampaikan, ada local label. Local label ini cara kita untuk mempromosikan arti pentingnya HKI dan juga mempromosikan terutama pelaku-pelaku kreatif yang sudah memiliki HKI. Nah, mereka kita fasilitasi dengan promosi apa manfaat dari HKI, mereka akan bagikan dan memberikan testimoni sehingga banyak yang mau mulai concern terhadap hak kekayaan intelektualnya. Nah, salah satunya juga dengan meramaikan 11-11 ini akan ada virtual festival yang bisa diikuti oleh para pelaku kreatif di Kota Bandung. Utamanya yang hadir di Zoom meeting pada kali ini, hari ini ada 3 session. Nanti produk-produknya bisa disampaikan kepada kami akan coba untuk promosikan kepada siapapun yang nonton di YouTube channel Patra Komala Bandung. Silakan di-follow, semoga bisa membantu penjualannya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Andai kata ada informasi yang terpotong, nanti jam 1.30 akan ada sesi yang kedua. Mereka adalah yang mendaftar HKI di tahun 2019. Demikian juga nanti ada sesi yang ketiga, mereka bagi yang sudah mendaftar di tahun 2020. Sehingga kita kelompok-kelompokkan pada saat ini dalam daya upaya untuk bisa menyampaikan informasi jauh lebih tepat sasaran. Seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya sambil buka chat box-nya. Apakah 10 itu satu produk atau boleh semua produk yang mewakili dari probisnis yang dijalankan. Nah, di Patra Komala ini bukan hanya mengedepankan produknya Bapak Ibu, tetapi juga pelaku kreatifnya. Termasuk profil Bapak Ibu, silahkan juga di-upload agar bisa lebih difahami oleh market. Yang mendaftar 2021 bagaimana nasibnya? Nanti akan diumumkan setelah proses di tanggal 11-11. Nanti akan ada panduan dari Disbudpar, bagian ekonomi kreatif, nanti mereka yang bakal memberikan informasi siapa saja. Nanti di akhir ini ada bagian dari Kasih Sapras yang akan menyampaikan. Cara ikut local label bagaimana? Mudah saja, berikan informasi yang valid. Nanti kami akan mungkin dengan grup WhatsApp yang baru kita akan memberikan informasinya. Mudah saja, update profile di Patra Komala, ajak orang untuk download aplikasi Patra Komala, nanti produk akan direview oleh kami agar bisa dipromosikan sepanjang acara. Jangan khawatir, market pada saat ini 24 jam. Artinya apa? Kita akan mengejar juga market dari luar negeri. Saya tidak tahu apakah ini akan berdampak atau tidak, tetapi ketika subuh di sini, di tempat lain, di negara lain, itu lagi prime time tuh. Bisa jadi juga di sini lagi siang, di tempat lain itu sudah ada yang sore. Jadi 24 jam itu menjadi sangat lebih possible pada saat ini di era digital. Dulu kalau event atau festival atau expo dilaksanakan di siang hari, seharusnya pada saat ini expo itu banyak juga dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena mengejar market yang ada di luar negeri.
Dengan demikian kita akan jauh lebih mendunia. Kurang lebih begitu idenya. Semoga bisa sungguh bermanfaat dan sukses seperti yang direncanakan. Oke. Oke, baik. Menutup perjumpaan kita di sesi yang pertama ini, segala informasi yang tadi telah disampaikan, apabila masih menemukan keraguan, silakan bicarakan di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Andai kata nanti dikontak oleh kami, semoga bisa merespon dengan baik. Semoga juga diluangkan waktu sehingga kita bukan hanya menyampaikan produknya saja, tapi bisa ngobrol, bisa review barang-barang. Kalau produknya fashion bagaimana? Kalau ada profil videonya bisa dikirimkan juga, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Menutup perjumpaan kita pada hari ini, ya silakan. Satu lagi Kang, masih bisa join grup aja. Bisa, nanti akan ada grup khusus untuk local label. Nanti bisa dibubarkan selesai acara, tapi ini fungsinya untuk semua pelaku yang sudah mendaftar Patra Komala, juga mendaftar HKI, meskipun belum memiliki HKI, kita akan fasilitasi dengan promosi sambil kita sama-sama mempromosikan aplikasi Patra Komala. Bagi yang belum follow di IG, silakan follow di Instagram. YouTube channelnya juga bisa di follow di sana agar update data itu bisa diketahui di sana. Menutup perjumpaan kita pada hari ini, apakah dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung di sini ada Pak Fatwa yang bisa menyampaikan kata-kata penutup di sesi kita yang pertama kali ini. Silakan Pak Fatwa. Dari Disbudpar mungkin ada yang mewakili? Kang Amal ada? Kalau tidak ada, mungkin ada Bu Mega dan tim. Teh Rini adakah? Oke, bagi yang belum masuk grup, silakan sampaikan WhatsApp nama brand dan nama Anda di chat yang disediakan. Nanti akan kita hubungi agar bisa masuk ke grup local label. Nama, nomor handphone yang bisa di-invite untuk WhatsApp. Oke, kalau begitu mungkin sesi yang pertama ini akan ditutup oleh saya sendiri, Mike Maestro. Terima kasih sudah bergabung. Bagi siapapun yang sudah mendaftarkan diri di Safari HKI, harap bersabar, semoga lolos untuk bisa difasilitasi HKI-nya. Sekali lagi, dari dinas itu saat ini hanya memiliki kuota 150, tetapi yang mendaftar ada 400. Nanti dari bagian konsultan hukum akan mencoba mulai men-searching siapa-siapa saja, karena bisa jadi dari 400 ini
namanya sudah tidak bisa diregistrasi di Kemenkumham. Nah, ini ada DJKHI, bisa dicek di situ, DJHKI, di situ bisa dicek juga bagi siapapun yang sudah mengajukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kurasi yang kedua terkait profil-profil yang diupdate di website Patra Komala. Ada website, ada aplikasi. Nanti pada saat sudah mendownload aplikasi, tidak perlu membuat akun baru. Bisa menggunakan akun eksklusif yang sudah didaftarkan di website. Nah, keduanya ini menjadi berbeda. Aplikasi akan kita gembar-gemborkan, kita akan promosikan agar bisa digunakan oleh pasar kreatif, sedangkan website itu digunakan sebagai dashboard pengelolaan informasi khususnya bagi para pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung. Seperti itu kurang lebih. Nah, terakhir akan ada local label, Kolasme local label itu adalah intellectual property right festivals bagi siapapun yang sudah memiliki HKI, yang belum memiliki HKI, kita akan sama-sama berpromosi di sana agar bisa mengedepankan HKI sebagai hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kita berlanjut di dalam proses kreasi berikutnya. Kurang lebih begitu yang bisa disampaikan. Informasi-informasi yang belum jelas atau kurang valid nanti akan disampaikan di grup local label, khususnya kami semua akan mengundang para pelaku yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Kita akan memberikan fasilitas berikutnya. Mungkin tidak semua bisa ikutan di 11-11, atau tidak semua juga bisa kami promosikan karena ada keterbatasan waktu, tetapi sekuat mungkin kita akan berpromosi bersama di tanggal 11-11 nanti. Semoga bisa semakin bersemangat dalam bisa menjadi vaksinasi ekonomi kreatif di Kota Bandung di tanggal 11 bulan 11 nanti. Terima kasih atas laporan yang diberikan. Semoga bermanfaat dan bisa segera memulihkan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.